Drama dibuka dengan adegan di mana sebuah mobil van sedang melaju menyusuri sebuah pemukiman di malam yang mencekam. Di dalamnya kita bisa melihat ada sekelompok pria misterius yang sangat mencurigakan. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Mobil ini terlalu menarik perhatian, jadi bergeraklah secara diam-diam." Mobil kemudian berhenti. Sekelompok pria tadi pun keluar dari sana dengan berpakaian serba hitam, lengkap dengan topi, tas jinjing, dan juga tas besar, membuat penampilan mereka benar-benar terlihat mencurigakan. Kemudian di tengah guyuran gerimis, mereka berjalan di dalam kesunyian malam, entah kemana dan apa tujuan mereka sebenarnya. Sementara itu, di depan sebuah minimarket, ada Ji-eun-hee, seorang gadis yang berniat membeli sebungkus pembalut. Entah karena dia memang orangnya sangat parnoan atau bagaimana, bahkan untuk membeli pembalut pun, dia harus meyakinkan dirinya berkali-kali. Dia mengumandangkan berbagai kalimat penguat dalam hatinya untuk membulatkan tekadnya membeli pembalut. Akhirnya, setelah mengumpulkan cukup kekuatan, dia pun masuk ke dalam minimarket. Setelah menemukan pembalut yang diincarnya, saat ini Yeon-hee akhirnya berada di kasir menunggu sang kasir menyeken harga dari si pembalut. Beberapa kali Yeon-hee meminta kasirnya agar lebih cepat menyeken pembalutnya, seolah dia sedang terdesak oleh sesuatu. Tidak berapa lama dari arah belakang, terdengar bunyi yang cukup keras. Ada seorang pria mabuk yang sedang berbelanja terjatuh di sana. Menyadari kondisi ini, Yeon-hee diserang kepanikan yang luar biasa. Tidak sampai di situ saja, pria mabuk itu selanjutnya berteriak keras dan itu membuat Yeon-hee semakin bertambah panik. Oh ya, satu hal tentang Yeon-hee, wajahnya, tepatnya pipinya, akan memerah semerah-merahnya saat dia mengalami perubahan emosi. Ya, layaknya saat ini, saat dia sedang dilanda kepanikan ini, pipinya pun memerah layaknya tomat matang. Dan itu akan semakin merah tergantung intensitas perubahan emosinya. Oke, kita kembali ke cerita. Sekali lagi, Yeon-hee meminta agar kasir lebih cepat menyeken harga dari pembalutnya. Dan untunglah, saat si pria mabuk itu berjalan ke arah kasir, si kasir sudah berhasil menyeken harga dari pembalut dan memberitahu Yeon-hee berapa harganya, tapi dengan sangat santai. Yeon-hee kemudian memberikan uangnya pada si kasir, dan saat dia menunggu kembalian, si pria mabuk tadi sudah hampir sampai ke kasir. Yeon-hee semakin panik. Berbeda dengan Yeon-hee, si kasir dengan santainya malah bertanya, apakah dia perlu memasukkan pembalutnya ke plastik? Yeon-hee mengangguk-ngangguk tak karuan, tanda setuju. Sementara itu, pria mabuk tadi sekarang sudah berada tepat di belakang Yeon-hee. Tidak perlu digambarkan betapa paniknya Yeon-hee saat itu. Adapun si kasir, dia malah melakukan promosi untuk pembalut. Beli satu gratis satu, begitu katanya. Yeon-hee dengan paniknya berkata, tidak usah. Lalu seolah tidak puas, si kasir berkata lagi, pembalutnya sedang diobral, kenapa tidak beli satu lagi? Yeon-hee yang sudah tidak tahan pun akhirnya berteriak, ini hari terakhirku. Namun setelah itu Yeon-hee sadar bahwa dia telah berteriak begitu keras. Akhirnya karena sangat malu, dia langsung berlari meninggalkan minimarket, bahkan tanpa mendapatkan uang kembalian dari si kasir. Si kasir dan si pria mabuk tadi hanya bisa terbengong-bengong menatap kepergian Yeon-hee yang dramatis itu. Dalam perjalanan pulang, Yeon-hee terus menggerutu tentang pelayanan si kasir tadi yang menurutnya sangat lamban. Saat tengah berjalan, dia mendengar ada suara langkah kaki dari belakangnya. Dan saat Yeon-hee menoleh ke belakang, ada sekelompok pria misterius yang seolah mengikutinya. Lagi-lagi kepanikan melanda Yeon-hee. Dia pun mempercepat langkah kakinya, tapi dengan tetap waspada. Di saat yang bersamaan, Yeon-hee mendengar percakapan para pria misterius itu. Salah seorang dari mereka sempat berkata, mengapa Matilda begitu berat? Dan itu mengarah ke tas besar yang dia bawa.
Mendengar itu, Yoonhee pun menghentikan langkahnya dan langsung berimajinasi liar. Di dalam imajinasinya, Yoonhee melihat seorang gadis bule berambut pirang bernama Matilda yang sudah bersimbah darah karena dibunuh oleh para pria misterius itu. Dan entah kebetulan atau apa, di saat genting itu tiba-tiba lampu jalanan juga mati. Yoonhee pun berniat untuk melarikan diri. Namun sialnya, dia malah menginjak kulit pisang yang ada di tengah jalan itu dan jatuh terkapar di jalan aspal yang sepi. Tidak berhenti sampai di situ. Saat dia terjatuh, pembalut yang dibelinya pun ikut melayang hingga mendarat tepat di salah satu kaki pria misterius itu. Pria itu pun memunggut pembalut Yoonhee. Lalu mereka berjalan mendekati Yoonhee yang masih terkapar. Yoonhee terus saja memohon di dalam hatinya agar para pria itu tidak membunuhnya. Selanjutnya, terdengar suara salah seorang pria dari kelompok pria tadi. Dia bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Mereka sebenarnya bermaksud untuk mengecek keadaan Yoonhee. Namun Yoonhee yang sudah sangat panik dan ketakutan, segera berdiri kemudian berlari kabur sambil berteriak keras. Seperti halnya kasir dan pria mabuk di minimarket tadi, para pria itu hanya bisa terheran-heran dengan tingkah Yoonhee yang istimewa itu. Akhirnya, Yoonhee pun tiba di rumahnya. Dia langsung melesat masuk ke dalam kamarnya dengan kecepatan cahaya. Ibu dan adiknya yang sedang memakan pisang di ruang TV hanya bisa melihat kedatangan Yoonhee yang secepat cahaya itu. Yoonhee kini tengah berbaring di tempat tidurnya sambil mengipas wajahnya yang terasa panas. Tiba-tiba adiknya Kwang-soo masuk ke kamar tidurnya dengan gaya Bruce Lee-nya. Karena kaget, Yoonhee langsung memarahi adiknya itu. Kwang-soo bertanya, apakah Yoonhee sudah tahu kalau ada yang pindah ke rumah sebelah mereka? Yoonhee nampaknya belum mengetahui hal itu. Sehingga Kwang-soo menambahkan bahwa yang akan menjadi tetangga mereka adalah sekelompok pria tampan. Mendengar itu, Yoonhee pun senyum-senyum sendiri dengan pipi yang memerah. Kwang-soo pun bertanya lagi, "Hei, apa yang kau pikirkan?" Mendengar pertanyaan Kwang-soo, bukannya menjawab, Yoonhee malah marah dan mengusir adiknya itu dari kamarnya dengan cara yang brutal. Setelah kepergian Kwang-soo, Yoonhee pun mulai berimajinasi, lengkap dengan pipinya yang semakin kemerahan. Di dalam imajinasinya, dia memakai gaun merah dan dikelilingi para tokoh komik yang tampan. Yoonhee terus saja menebarkan pesonanya, sehingga para tokoh komik itu menghadiahinya dengan hadiah dan bunga. Kemudian sambil mengibas rambutnya, dia berkata, "Aku adalah seorang gadis yang luar biasa." Tiba-tiba terdengar suara ibunya yang berteriak-teriak. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana ibunya memukul-mukul Yoonhee untuk membangunkannya dari mimpi indahnya. Ya, ternyata hari sudah pagi. Selanjutnya terjadi percekcokan normal antara ibu dan anak ini. Sebelum akhirnya ibunya menyuruh Yoonhee untuk turun dan sarapan. Setelah ibunya keluar dari kamar, Yoonhee kembali berbaring di tempat tidurnya. Entah kenapa, dia jadi teringat kepada para pria misterius yang berpapasan dengannya semalam. Dia pun kemudian mencari informasi melalui internet di HP-nya, apakah ada berita tentang gadis bule yang dibunuh sebelumnya. Tapi hasilnya nihil, tidak ada berita seperti itu. Yang ada malah berita tentang Suho EXO yang terluka sehingga tur internasional mereka dibatalkan. Melihat berita itu, Yoonhee pun bergumam bahwa Ga-eun akan menangis sekarang. Setelah itu, terdengar lagi teriakan sang ibu yang menyuruhnya cepat turun. Dan akhirnya, disinilah dia berada, di meja makan, menyantap sarapannya bersama Kwang-soo dan ibunya. Di sela-sela sarapan, ibunya memberitahu Yoonhee bahwa ada beberapa pria yang pindah di rumah sebelah. Sekali lagi, pipi Yoonhee merona, sehingga ibu dan Kwang-soo dengan serentak bertanya, "Apa yang kau pikirkan?" Yoonhee menjawab, "Memangnya apa?" Selanjutnya, ibunya meminta Yoonhee memberikan kartu kunci kepada para pria itu jika dia melihat ada mobil van yang datang. Yoonhee sebenarnya menolak melakukan itu, tapi setelah perdebatan kecil, akhirnya Yoonhee menyetujuinya. Selain itu, ibunya juga meminta Yoonhee untuk berpakaian dengan benar saat memberikan kartu kunci itu.
Karena menurut ibunya kesan pertama itu sangatlah penting. Dan seperti tadi, Yoonhee juga menolak permintaan ibunya itu dengan berkata, "Jangan konyol, ini kan bukan wawancara." Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa lidah Yoonhee tidak sejalan dengan hasratnya. Ujung-ujungnya dia berulang kali berganti pakaian untuk mendapatkan pakaian yang paling baik dan cocok saat bertemu tetangga barunya. Tidak hanya itu, dia bahkan berlatih kira-kira bagaimana dia harus bersikap saat memberikan kartu kunci itu. Kemudian tiba-tiba Yoonhee mendengar suara mobil. Yoonhee berlari ke jendela kamarnya, dan benar saja dia melihat sebuah mobil van berhenti di depan rumah tetangga barunya. Tak lama kemudian, bel pintu rumah Yoonhee juga berbunyi. Dengan penuh semangat, Yoonhee bergegas membukakan pintu rumahnya, berharap bertemu dengan pria tampan yang akan menjadi tetangga barunya. Namun, betapa kecewanya Yoonhee, karena bukan pria tampan seperti yang dikatakan ibunya yang ditemuinya, melainkan dua pria ini. Kemudian tentu saja Yoonhee tetap menyerahkan kartu kuncinya kepada keduanya. Sekarang, Yoonhee sudah merebahkan diri di tempat tidurnya. Dia bermonolog bahwa dia sekarang berusia 23 tahun. Dia sudah bertemu banyak pria dalam kencan buta, dan bukannya dia pilih-pilih, hanya saja dia punya satu kelemahan besar, yaitu dia akan berubah menjadi batu besar jika berada di dekat orang yang dia sukai. Wajahnya juga akan berubah merah, dan itu membuat para pria yang dia taksir kabur sebelum dia menyatakan perasaannya. Jadi, jikapun dia jatuh cinta pada tetangganya yang imut, sepertinya hal yang sama hanya akan terulang kembali. Itu membuatnya tidak ingin berharap lebih. Sekarang, dia hanya perlu melanjutkan hidupnya seperti ini saja. Ya, seperti ini, di mana dia hanya menghabiskan waktunya dengan menonton TV sambil memakan camilannya. Sementara itu, masih di ruang yang sama dengan Yoonhee, ada adiknya yang sedang sangat serius berlatih bela diri. Kwangsu memang sangat terobsesi dengan Bruce Lee. Dia bahkan meniru suara Bruce Lee saat sedang berlatih, dan itu membuat Yoonhee memarahinya karena dia sangat berisik. Tapi tiba-tiba perhatian Kwangsu teralihkan ke arah jendela besar rumahnya. Dari jendela itu, dia melihat tetangga barunya yang kata Yoonhee sangat jelek. Kwangsu pun terheran-heran. Dia kemudian melihat acara TV yang sedang ditonton Yoonhee. Lalu dia bertanya, apakah wajah artis yang muncul di TV itu juga jelek? Yoonhee menjawab, bercerminlah, maka kau akan mengerti apa artinya wajah jelek itu. Menanggapi hal itu, Kwangsu kemudian berkata lagi, ini aneh karena mereka mirip dengan tetangga kita. Yoonhee kemudian meminta Kwangsu mendekat. Dia lalu menjitaknya sambil berkata, apa kau buta? Siapa yang kau bandingkan dengan EXO? Tak lama kemudian ibunya datang dengan membawa sekotak kue beras. Ibunya meminta Yoonhee mengantar kue beras itu untuk tetangga baru mereka. Tentu saja, Yoonhee awalnya kembali menolak. Tapi dengan sedikit ancaman dari ibunya, Yoonhee akhirnya menyanggupinya. Dia kemudian beranjak untuk mengantar kue beras itu kepada tetangga baru mereka. Dan disinilah Yoonhee berada sekarang. Entah bagaimana caranya, Yoonhee berhasil masuk dan sekarang sudah berada di dalam rumah tetangga barunya. Rumah itu tampak sepi. Dia kemudian mencari-cari keberadaan tetangganya di rumah itu. Dia bahkan mencari mereka sampai ke dapur. Karena tidak menemukan siapapun, akhirnya dia meletakkan kue berasnya di atas meja makan. Sebelum pergi, Yoonhee menyempatkan dirinya mencium aroma kue beras buatan ibunya. Aroma kue beras yang menggoda pun berhasil membuat Yoonhee membuka bungkusannya, lalu memakannya dengan lahap. Saking lahapnya, dia memakan kue beras itu sampai dia tersedak, hingga tanpa permisi meminum minuman dari kulkas tetangga barunya. Saat sedang asik meminum air dengan rakus, tiba-tiba datang 4 pria tampan ke arahnya. Yoonhee mengamati satu persatu keempat pria yang berjalan ke arahnya itu. Dan dia sangat terkejut saat menyadari bahwa mereka adalah Sehun, Dio, Baekhyun, dan juga Chanyeol, member EXO yang sering dia lihat di TV. Dan saat Chanyeol bertanya, siapa kau? Yoonhee hanya bisa dengan refleks menyemburkan minuman yang dia minum ke wajah Chanyeol saking terkejutnya. Adapun Chanyeol, dia tidak bisa menghindar. Dia hanya pasrah menyambut air yang disemburkan oleh Yoonhee. Melihat ini,
Ketiga member EXO yang ada di belakang Chanyeol pun shock bukan kepalang. Terakhir, masih dalam mode keterkejutannya, sambil membelalakan matanya, Yoonhee berseru di dalam hatinya, "Ya ampun, ternyata tetangga kami adalah EXO." Apa yang bakalan terjadi setelah ini? Nantikan di video alur cerita EXO Next Door selanjutnya.